silakan Dit berbicara tentang mulai apa sih ada itu pertaruhan mulai dari sekarang. Oke, pertaruhan ya di sini tuh film ya. Film tahun 2017 yang disutradarai oleh Chris Todd dan diluncurkan oleh TV Film. Nah, film pertaruhan ini tuh menceritakan seorang ayah yang duda terus mempunyai 4 orang anak laki-laki semua. Ya, antara lain ada siapa nama lupa. Ada Ikal, terus ada Cikal, ada terus kalau saya sebutin pemain aja boleh nggak, Mas? Bebas. Maksudnya, saya lupa ya, Mas. Bebas. Halo, Mas. Tuh, enak banget. Kurang 1 menit. Oh, ini diperan oleh Elzan, Cikal, Ical, terus siapa lagi ya, anjir. Aduh. Udah langsung ceritanya aja, Mas. Lupa pemainnya. Untuk ceritanya itu mengenai tentang seorang anak yang bisa dibilang tuh berandalan lah, Mas. Nggak sekolah. Terus ketika ayahnya sakit, mereka memutuskan buat mencuri gitu, Mas. Melakukan tindakan yang berisiko tinggi, yaitu mencuri di bank, merampok bank dengan menggunakan senjata api. Alhasil di ending mereka ini berhasil, cuman si Elzan sama satu adiknya, saya lupa, Mas, namanya, itu ketangkep. Dan yang selamat tuh ada anak pertama, juga saya lupa namanya, Mas. Dia berhasil ngambil uang di bank dan akhirnya bisa untuk biaya berobat ayahnya. Tetapi di akhir film dia itu udah meninggal, Mas, gitu. Terus ada lanjutannya sih, Mas, dibuat series. Oke, Itu tapi waktu habis ya. Waktu habis, Dit. Terima kasih ya, Dit. aku lupa namanya, asli. Untung ini bukan kelas resmi. Kamu kalau kelas resmi ngomong kayak gitu, saya asli balik. Oke, selanjutnya siapa yang bersedia ngomong? Saya hitung 1, 2, 3. Nggak ada yang mau ngomong duluan? Saya tunjuk lagi. Oh, itu Via tuh. Silakan Via di spotlight. Adit dikeluarin dulu dari spotlight, Dit. Hentikan sorotan. Oh, saya ya. Saya akan sorot Via. Oke, silakan Via mau berbicara tentang maskara dalam waktu 2 menit mulai dari sekarang. Pasti teman-teman sama Mas Hamdan berpikir kenapa saya nulis maskara, padahal kayak yang lain nulis lagu, nulis perasaan. Sebenarnya saya sudah menyiapkan sebuah lagu, cuman karena Mas Hamdan memperkenankan untuk barang apapun itu, saya memutuskan untuk menulis maskara. Alasannya bukanlah alasan yang berat. Hal ini saya tulis karena 2 hari lalu saya baru membeli sebuah maskara baru. Maskara ini namanya Lash Boss dari brand namanya BLP. Sebenarnya hal ini tidak begitu penting, namun barang ini cukup membuat saya senang karena ekspektasi yang saya berikan kepada barang ini sampai. Bagaimana packagingnya yang saya sukai, bagaimana wand dari brush si maskara ini yang saya suka karena dia memiliki dua sisi, jadi bisa digunakan di bulu mata atas dan bulu mata bawah. Dia juga tahan air karena saya sudah mencoba untuk menangis dengan maskara ini dan bulu mata saya tetap bagus. Dengan warna yang hitam pekat membuat bisa dikategorikan sebagai makeup yang bagus sesuai dengan klaim yang telah diberikan.
sehingga saya merasa puas akan memberi rekomendasi kepada teman-teman yang ingin membeli maskara, karena maskara ini akan menjadi salah satu maskara favorit saya. Oke, times up pas ya. Oke, saya komentari dulu 3 orang. Pertama Zahra, nggak apa-apa Zahra. Tadi meskipun ya ingat dia itu berbaju kotak-kotak. Dan orang berbaju kotak-kotak ini, si anak berbaju kotak-kotak ini mencuri uang untuk kesembuhan penyakit bapaknya. Enak gak kira-kira Dit, contoh ini? Enak Mas. Tidak kepikiran. Jadi kita nggak perlu ingat 100% materi yang mau kita sampaikan. Kita cukup ingat tanda, kode-kode kecil yang mau kita sampaikan kepada orang sehingga yang penting orang itu paham. Itu ya Dit ya. Kalau kamu nggak ingat tokohnya, bajunya apa, kamu ingatnya cuma ceritanya, ya udah ceritain aja. Oke Dit? Oke Mas. Untuk Via, lancarnya udah lancar. Namun detailingnya kurang. Maskara itu kan ada brushnya, tadi kamu bilang brush ya. Brush itu kan sifatnya macam-macam ya. Ada yang lembut, ada yang kasar. Nah, itu kamu jelasin biar orang pakai maskara biar nggak kecolok tuh gimana rasanya gitu ya. Kalau sampai kecolok matanya dengan brush itu sakit apa enggak gitu ya. Maksudnya jelaskan dengan detail sehingga ketika kamu menjelaskan, tadi kamu udah oke ya menjelaskan bahwa maskara itu membuat kamu happy gitu ya. Tapi bagaimana caranya orang lain pun bisa merasakan happy kamu ketika dapat maskara itu yang perlu diperdetail. Oke, itu untuk Via. Selanjutnya saya mau tunjuk siapa enaknya. Saya hitung 3, 1, 2, 3. Siapa? Nggak ada yang mau? Saya tunjuk Faris. Saya hentikan sorot. Bentar. Saya hentikan sorotan dulu. Saya sorot kamu. Oke, silahkan Faris, 2 menit mulai dari sekarang. Oke, baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Faris Aditya, dan sini saya membahas sebuah film yang berjudul Mencuri Kaden Saleh. Menurut saya ini film yang cukup bagus ya, karena di Indonesia ini film ini bergenre heist atau pencurian, di mana di Indonesia itu sangat jarang banget Pak yang namanya film bergenre heist. Kebiasaan kan kalau nggak drama atau horor atau yang lainnya gitu, nggak jauh dari horor lah, tapi sutradara ini Angga Dwi Sasongko dia mencoba gebrakan baru di dunia perfilman dengan mengadakan sebuah genre film yang bergenre heist gitu. Dan dia mengaku di interviewnya dia terinspirasi oleh Money Heist, oleh pencurian. Jadi dia membawa inspirasi itu ke film Indonesia dan menurut saya ini bagus banget. Di mana cerita itu tentang sebuah tokoh yang bernama Tuk Tuk. Dia mempunyai bakat yang luar biasa dalam melukis dan dia menggunakan bakat itu sayangnya dalam hal yang salah, yaitu dia mengcopy atau dia menirukan suatu lukisan, lalu lukisannya asli dicuri, kemudian lukisan yang dia tirukan dimasukkan ke museum tersebut, dan kemudian lukisan yang asli dia jual dengan harga yang cukup mahal, dan itu membuat dia menjadi lebih kaya. Tapi suatu hari ketika dia sedang melakukan aksinya mencuri lukisan yang asli, dia tertangkap. Dan untuk kelanjutannya ya bisa ditonton di film masing-masing sih, sebenarnya gitu aja. Trailernya cukup sampai di situ. Dan jadi pertanyaannya adalah time's up. Oke. Makasih Pak. Terima kasih Faris. Sama-sama. Siapa? Sebelum saya tunjuk lagi, tinggal 3 orang. Sofi, Aisyah, atau Hana. Hana nge-like katanya ya. Berarti Sofi atau Aisyah dulu. 1, 2, 3, Aisyah. 13 tahun di Jakarta ini disutradarai oleh Angga Dwi Sasongko, sama seperti film Mencuri Raden Saleh, dan film ini tuh tayang 28 Desember 2023 kemarin. Jadi film 13 tahun di Jakarta merupakan ya tadi karya terbaru dari sutradara yang saya sebutkan tadi, dan kita langsung saja ke sinopsisnya. Kisah 13 tahun di Jakarta ini tuh diawali dengan hadirnya segerombolan teroris yang melancarkan serangan di beberapa titik pusat keramaian ibu kota. Jadi, grup teroris anonim ini tuh semakin berbahaya setelah mengeluarkan ancaman peledakan 13 bom yang tersebar di Jakarta. Nah,
Ancaman ini membuat Badan Kontraterorisme bekerja ekstra keras untuk menghadapi terorisme yang diorganisir dengan rapi. Di sisi lain, pihak berwajib juga harus meyakinkan agar masyarakat kota Jakarta agar tetap tenang. Nah, jadi tuh di sini badan pemerintahan dan juga bagian terorisme ini tuh benar-benar memiliki sistem yang sangat kuat, sangat-sangat terstruktur, dan memang pengolahan pikiran dari mereka tuh sangat-sangat cerdas. Hasil terdapat ketua dari terorisme ini, yaitu Arof. Dia membuat grup terorisme yang bertindak semakin canggih dan semakin bagus dengan melakukan peretasan hingga melumpuhkan sistem keamanan dari badan pemerintahan. Dan langsung saja, film 13 Film di Jakarta ini tuh merupakan hasil produksi Visinema yang diklaim sebagai film aksi Indonesia terbesar di tahun ini lewat adegan aksi tembak-menembak dan kejar-kejaran mobil yang digarap dengan skala produksi besar. Dan jelas genrenya ini memang action ya teman-teman. Dan ya, Visinema mengatakan kisah 13 Film di Jakarta terinspirasi dari kisah nyata peristiwa pengeboman sebuah pusat perbelanjaan di Tangerang, Banten pada 2015. Terima kasih. Stop. Time's up. Oke. Masih ada 2. Hana udah muncul, semumpung belum nge-lag. Mending Hana dulu. Aku udah join, Mas. Tapi Apa? Gambarnya di Suaranya kedengeran. 2 2 menit mulai dari sekarang. Ya. Kenapa aku nulis bosen di situ? Karena ya itu yang lagi aku rasain saat ini. Aku orang yang nggak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh lagi bosen karena kegiatan aku itu aja. Yang nggak ada kegiatan yang bisa ngebuat aku tuh selalu ngerasa happy gitu loh. Jadi cuman di rumah aja, nyekrol sosmed dan lain-lain. Tapi tuh aku sebenarnya punya keinginan buat aku tuh pengen ngelakuin kegiatan ini deh. Biar aku tuh nggak di rumah mulu, rebahan mulu kayak gitu. Tapi aku ada niat. Tapi diri aku tuh kalau mau ngelakuin tuh rasanya kayak nanti dulu deh, nggak tahu kenapa. Tapi aku selalu ngerasa kayak gitu. Misalkan hari ini aku udah ngerencanain buat besok aku mau main ke sini. Jam berapa, kapan, tapi nanti ketika udah terjadi, di hari besoknya ternyata nggak kejadian. Akhirnya cuman kayak yang di rumah aja, main HP, masak, udah gitu doang. Terus juga selain kegiatan sehari-hari, aku tuh pengen banget ngelakuin hal-hal yang sebelumnya aku belum pernah lakuin. Jadi aku pengen coba hal baru biar aku sesuai sama yang diomongin Mas Hamdan tadi soal zona nyaman, karena ini juga relate banget sama salah satu lagu yang waktu minggu lalu kan Mas Hamdan udah nyuruh kita buat nyiapin lagu favorit atau buku buat dibahas kan. Nah, aku tuh milih lagu Zona Nyamannya 420 karena menurut aku itu lagi relate banget sama aku, mulai dari Time's up. aku yang lagi bosan. Kenapa, Mas? Time's up. Time's up. Waktu habis. Oh, udah habis. Iya, udah habis. Gampang ya? Gak apa-apa, santai aja. Selanjutnya udah terakhir, Sofi, silahkan. 2 menit mulai dari sekarang. Oke, aku mau bercerita tentang hujan. Faktanya, kalau hujan itu langit mendung, berarti gelap, dan akan ada petir dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang mengartikan hal tersebut itu sebagai kesedihan. Makanya banyak nih teman-teman aku itu yang kalau hujan akan ambil foto gambar hujan, terus kasih lagu yang sedih-sedih, kayak Dejavunya Olivia Ritrago dan lain sebagainya. Tapi entah kenapa kalau aku mengartikan hujan itu sebagai kedamaian, karena aku tuh suka sama cuacanya yang dingin, kemudian aku suka dengan suara hujan, suara air yang dari langit turun ke bawah, dan juga suka sama bau tanah after hujan. Ya, kebanyakan orang mengartikan seperti itu. Tapi pada dasarnya memang iya sih, hujan itu memberikan kesedihan. Ya, vibes-nya kayak cocok aja gitu. Bahkan ada loh temen aku yang sampai dia itu gamon sama mantannya gara-gara hujan. Katanya
Kalau hujan, aku itu duduk di Time's up. pojok sekolah. Time's up. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Saya komentari dulu. Mulai dari siapa tadi ya? Faris ya. Faris, udah oke, kamu udah lancar. Namun banyak sekali kata berulang. Genre, kamu bilang genre nggak masalah ya kalau penyebutan. Tapi memang kalau memang kelihatan profesional pakai istilah genre atau genre. Itu kamu terlalu banyak menyebut itu. Nggak apa-apa, itu latihan pertama. Nanti lama-kelama yang perlu kamu pelajari dalam pelatihan selama 8 kali ke depan itu bagaimana kamu memperbanyak kosakata. Sehingga misal untuk menyebut genre itu kamu bisa menyebut tipe. Tipe kamu bisa menyebut rasa. Kamu bisa menyebut jenis. Banyak ya. Istilah genre itu ketika kamu menggambarkan perasaan, kan kamu membandingkan perasaan orang yang syahdu sendu ketika hujan dan perasaanmu yang justru berbeda dengan orang lain. Maka nada suaranya harusnya berbeda. Nada suara kamu tentang sendu dan syahdu dan senang itu sama. Kalau sendu senang. Jadi biar ada lonjakan emosi. Ketika ada lonjakan emosi itu membuat orang pun ikut merasakan. Oh, dia tuh mau menyampaikan begitu toh perasaannya hujan. Paham semuanya yang saya komentari semuanya tadi? Paham ya? Oke, tinggal 15 menit. Ini tantangan terakhir di pertemuan hari ini. Saya tidak akan meminta kalian semua, tapi saya akan meminta 2 orang perwakilan saja. Tantangannya adalah, oh sebentar, sebelum saya memberi tantangan, ada saran lagi buat kalian. Ketika kalian terkendala oleh suatu memori ingatan kalian sebelum kalian ngomong, kalian bisa ngomong seperti ini. Misal ya, ngomong tentang lagu, ngomong tentang apa nih, Mencuri Raden Saleh gitu ya. Kalian kok lupa nih scene-nya? Kalian bisa tanya kepada penonton, kalian ingat gak scene dengan gambar ini, dengan tokoh-tokoh ini kira-kira apa ya ceritanya? Sebenarnya kamu tuh lupa, tapi kamu pengen mancing penonton. Pasti ada nih di antara berapa penonton yang sedang menyaksikan kamu live atau apa, yang akan menjawab. Kalau live ini komen ya, oh scene yang itu kak, gitu kan. Atau kalau lagi di depan kelas, oh iya aku tahu yang ini kan, pasti ada yang akan menanggapi. Jadi libatkanlah penonton, libatkanlah pendengar ketika kamu nggak ingat. Kecuali itu podcast di Anchor FM ya. Kalau di Anchor FM kan kita nggak bisa melibatkan penonton ya. Kalau nggak bisa, kalau di Anchor FM ya lebih baik memang bawa catatan gitu. Biar kalau lupa ya kita buka catatannya. Tapi kalau yang face to face langsung, libatkan penonton ketika kamu lupa. Misal lagi ngobrol tentang bosen bla 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 bla. Tahu nggak? Kamu pernah nggak ngalamin bosen kayak aku? Kalian bisa ngomong seperti itu untuk memancing penonton biar terlibat dengan perasaan atau apa yang ingin kalian sampaikan. Ngomong maskara. Coba aku habis cerita maskara ini nih. Kamu maskaranya apa? Coba sebutin gitu. Kamu bisa membandingkan informasi yang kamu punya dengan orang lain. Dan penonton akan merasa terlibat gitu ya. Dan penonton akan nggak tahu bahwa sebenarnya kamu tuh lupa mau ngomong apa. Saya punya 3 topik yang baru saja saya tulis di atas. Ada makalah, ada sadness, ada September Ends. Ini secara topik nggak terhubung. Tapi bagaimana bisa menghubungkan ketiga topik ini menjadi omongan saya. Saya contohkan seperti ini. Teman-teman, saya ingin menceritakan kepada teman-teman tentang kehidupan saya di bulan September tahun lalu. Saya hampir bangkrut. September tahun lalu, uang di tangan saya tinggal 5 juta. Bagaimana saya harus menghidupi keluarga di bulan depan, di bulan Oktober, jika uang saya cuma 5 juta. Harapan saya serupa dengan lagu September Ends. Wake me up when September ends. Seolah-olah saya ingin segera terbangun dari bulan Desember, September. Karena September begitu menyakitkan. Sedih saya. Kehidupan saya seperti penuh dengan kesednesan. Seperti makalah yang nggak selesai-selesai. Ketika saya kuliah dulu. Nyambung nggak? Nyambung ya? Tantangan kedua, menghubungkan yang tidak terhubung agar terhubung. Mulai dari sekarang, 2 menit saja. Masih off, Sofi?
Maaf Mas. Oke, silakan. Mulai dari sekarang. Setiap hari semenjak hari libur semester tiba, saya tuh nggak punya kegiatan yang bikin saya seneng. Saya merasa sangat bosan setiap hari karena harus melakukan pekerjaan yang sama, melakukan pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Hingga pada suatu hari, teman saya mengajak saya pergi berbelanja di suatu mall. Seperti perempuan pada umumnya, tentu saya mampir ke Sephora untuk membeli maskara dan keracunan sama mbak-mbaknya karena ini katanya maskara yang bagus. Ini waterproof loh mbak, kata mbak-mbaknya. Ya sudah, saya beli aja karena kebetulan maskara saya itu habis. Makanya saya membeli maskara tersebut. Kemudian saya bingung ingin mengetes apa ini maskaranya, kalau teruji waterproof atau enggak. Saya coba nonton film sedih. Menurut saya, dan waktu itu ada film yang lagi hype. Ada 3 film, ada Pertaruhan, ada Mencuri Raden Saleh, dan juga ada 13 Bom di Jakarta. Saya bingung nih milih yang mana, akhirnya saya baca trailernya satu-satu, dan saya milih 13 Bom di Jakarta. Sedih dong saya ngelihat orang setiap hari di teroris dan lain sebagainya. Hingga air mata saya ya turun dan saya menangis. Kemudian saya lihat di kaca setelah selesai menonton film, wah ternyata masih bagus maskaranya. Dan tidak dirasa setelah saya lama-kelamaan menggunakan maskara tersebut, saya bermain HP, mengambil foto dan lain sebagainya, tiba-tiba hujan turun sangat deras. Hujannya dicampur dengan angin dan juga hujan yang sangat deras hingga ada petir. Saya merasa ketakutan dong. Kemudian saya lari ke kamar ibu saya. Time's up. Oke. Terima kasih Sofi. Siapa lagi yang berani? 1, 2, 3. Siapa? Via. Oke, Via. Silahkan saya sorot. Mulai dari sekarang. Gimana cuaca di rumah teman-teman? Pasti sekarang tuh kalau di rumah aku baru banget mulai hujan. Kalau hujan begini pasti bingung kan harus apa. Yang ada bosan, nggak bisa keluar. Mungkin nggak bisa keluar. Mau ngapa-ngapain juga susah. Salah satu yang bisa aku rekomendasiin itu adalah nonton film. Film-film Indonesia tuh sekarang lagi bagus-bagus banget. Mungkin ada film-film action yang benar-benar lagi hype. Salah satunya ada film Pertaruhan. Ada juga film Mencuri Raden Saleh. Oh, atau yang baru muncul di bioskop ada 13 Bom di Jakarta. Sebenarnya aku belum nonton Pertaruhan sama 13 Bom. Tapi pas aku nonton salah satu film yaitu Mencuri Raden Saleh, aku salfok deh. Bulu matanya Anggini tuh bagus banget. Padahal dia di situ berantem, di situ jadi anak tomboy, tapi bulu matanya lentik banget. Apa dia pakai maskara yang sama ya sama aku? Karena ya maskara aku bagus. Selain itu juga ada film 13 Bom sama Pertaruhan ini kayaknya akan cukup sedih ya. Kalau aku pakai maskara, luntur gak ya? Mungkin patut. Time's up. Time's up. Yang belum muncul kata apa? Takut ya? Apa? Oh iya. Yang belum muncul kata takut ya? Takut. Oke, kalau usahanya bagus. Minus 2 poin karena mengucapkan kata mungkin. Oke, terima kasih teman-teman. Itu hari ini. Gimana latihannya? Menarik nggak? Menarik Mas Hamdan, menarik. Sangat amat menarik Mas, Nah, luar biasa. ngomong tuh gampang kan ya? Gampang, kalau nggak lupa. Gampang. Bahkan sesuatu yang tidak terhubung bisa dihubungkan. Nah, itulah cara orang public speaking yang membuat orang terpukau di depan publik itu ketika kalian bisa mengutarakan hal-hal yang tidak terhubung, oh ternyata nyambung ya gitu. Orang-orang kan berpikir padahal itu hal biasa gitu. Ngomongin hujan, ngomongin takut, ngomongin film-film bosen dan maskara. Kok jadi satu ya? Nah, kemampuan untuk menghubung-hubungkan poin-poin yang tidak terhubung itulah salah satu yang kita latih hari ini dalam materi public speaking untuk membuat ruang transit semakin tipis. Tidak perlu berpikir terlalu lama sebelum berbicara.
minggu depan dan 2 minggu lagi kita libur ya. Nanti kita akan ketemu lagi di tanggal 22. Nanti di tanggal 22 yang akan kita lakukan itu cukup unik, yaitu kita akan berdiam diri pada suatu tempat yang agak ramai. Saya akan memilih entah di Taman Tirto Agung atau di lapangan Undip atau di mana yang kita akan berdiam di situ. Kita nggak ngapa-ngapain. Kita hanya akan mengamati. Baru setelah itu kita berbicara. Oke ya. Karena kelas kita adalah kelas praktik, bukan kelas teori. Jadi biar kalian lebih menarik. Oke, penjelasan terakhir. Tadi saya kirim link di grup WA. Saya nggak tahu link itu masih bisa dipakai atau enggak. Tolong dicoba. Itu link ketika saya masih ngajar di Superproof dulu. Saya pengen menghidupkan link itu lagi. Tolong itu diklik. Saya berharap kalian untuk merekomendasikan saya. Ya ini tugas seperti hal yang ada di kontrak kemarin. Superproof, Interskill, Instagram. Nanti video kalian akan saya edit, akan saya unggah di Instagram dan di YouTube saya tentang pelatihan public speaking. Tolong itu nanti diklik dan rekomendasikan saya ke calon-calon peserta public speaking setelah kalian nanti. Oke, paham? Yes. Ya. Terima kasih sudah hadir di kelas ini dan bersemangat. Semoga 2 minggu lagi setelah kita benar-benar bertemu langsung nanti kalian juga tetap semangat seperti ini ya. Oke, siap. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Sukses selalu untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.